Selamat siang Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara podcast dari SMA Negeri 1 Ceper. Siang hari ini saya, Ibu Dwi Surami, Sarjana Pendidikan, akan memandu podcast dari SMA Negeri 1 Ceper dengan tema peran ibu dalam mendidik karakter anak. Oleh karena itu, bersama saya telah hadir beberapa narasumber. Yang pertama adalah Ibu Ami Sutarmi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan, Unit SMA Negeri 1 Ceper. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami siang hari ini. Sama-sama. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Nurjanah, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Ceper. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kehadirannya bersama kami di tengah kesibukan Bu Nurjanah mempersiapkan nilai bagi peserta didik khususnya di SMA Negeri 1 Ceper. Sebagai pengantar, ibu-ibu semuanya, bahwa peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat penting, utamanya adalah seorang ibu, karena ibu itu merupakan guru pertama yang akan mengenalkan nilai-nilai dan etika kepada putra-putrinya. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Ami terlebih dahulu. Ibu, bagaimana pengalaman atau cara Ibu dalam mendidik putra-putrinya? Khususnya seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Ami ini punya 3 putra, dan tidak kebetulan karena memang putra Bu Ami ini sukses semuanya. Tentu saja amin. Itu dipersiapkan dari awal. Oleh karena itu Ibu, siang hari ini kita ingin berdiskusi, membagikan tips, membagikan cara kepada kami dan juga kepada ibu-ibu semuanya, bagaimana cara mendidik anak agar karakternya menjadi baik. Terima kasih Bu Dwi. Izinkan kami dulu untuk menyapa bunda-bunda seluruh Indonesia dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat yang ada di seluruh Indonesia, izinkan kami mewakili dari Dharma Wanita SMA Negeri 1 Ceper mengucapkan selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2022. Semoga kita semuanya para ibu menjadi ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, ibu yang menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, tentu saja semakin dicintai dan dimuliakan oleh anak-anak kita. Insyaallah, amin. Ibu Dwi dan Ibu Nurjanah yang kami hormati dan para bunda semuanya di seluruh Indonesia, menurut kami ya, pengalaman kami dalam menanamkan karakter kepada anak-anak, bahwasanya memang karakter itu harus diproses ya, bukan merupakan warisan, tapi memang butuh proses yang sangat dibutuhkan kebagusan dalam memproses sesuatu itu. Itu. Dan karakter itu atau penanaman akhlak pada anak itu memang kalau pendidikan kan dimulai sejak dalam kandungan ya. Jadi kalau karakter itu pun dimulai sejak ketika anak itu masih bayi, masih kecil gitu ya, kita sudah memberikan penanaman kebiasaan yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Yang pertama, cara menanamkan karakter kepada anak yaitu lewat pembiasaan ya. Pembiasaan di sini sangat banyak sekali sebenarnya ya, tapi kita mengambil salah satu contoh saja, misal pembiasaan tentang anak cara bangun tidurnya ya. Memang kami dari ketika anak itu masih bayi atau memang kita juga ingin sebuah keluarga yang menanamkan karakter pada anak, anak setelah dewasa nanti menjadi anak yang berkarakter mulia tentu saja ya. Itu dari bayi itu kita sudah menanamkan bagaimana cara anak itu nyun sewu. Ini cara memberikan kita ASI dulu ya. Kita memberikan ASI pada anak itu dimulai dari yang kanan dulu. Jadi kemudian setiap kali kita memberikan ASI, pasti kita mulai dengan yang sebelah kanan dulu, kemudian kita awali dengan baca bismillah, walaupun anak belum bisa dengar ini ya, belum bisa bicara ya, tetap kita bismillah, baru nanti yang itu dari mungkin itu suatu hal yang kecil, namun itu saya anggap itu adalah yang luar biasa.
Karena menanamkan akhlak pada anak itu memang benar-benar dimulai dengan dari situ gitu ya. Kemudian ketika kita menyuapin pada anak itu setiap suapan itu saya pasti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah gitu. Jadi kami ingin bahwa jiwa anak itu benar-benar terisi dengan penanaman mentauhidkan Allah gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pembiasaan bagaimana anak itu bangun tidur. Lalu ketika anak bangun tidur kita biasakan bangun pas subuh ya waktu itu ya. Kemudian nanti kita yang ayah nanti sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian walaupun masih kecil tetap kita bangunkan walaupun belum bisa menjalankan ibadah sholat gitu ya. Dan itu sejak karena masih bayi atau masih kecil itu dibiasakan sampai setiap hari itu ketika anak itu sudah menginjak usia sekolah itu ketika harus menjalankan sholat ya ikut orang tua sholat. Kemudian ketika ayah yang kecil itu ikut abinya ke masjid itu ya juga udah biasa nanti enak seperti itu ya. Kemudian masalah ketika bangun tidur itu dibiasakan dari kecil, ketika sudah remaja, sudah dewasa, anak sudah terbiasa bangun tidur menjadi rajin gitu ya, tidak harus dioyak-oyak, ayo dek bangun dan sebagainya. Itu dari hal yang kecil. Kemudian kebiasaan yang kedua atau pembiasaan yang kedua itu kadang kita menganggap itu hal yang remeh, tapi itu bagi kami itu adalah etika yang sangat benar-benar tanam kepada anak. Ketika anak itu melakukan segala sesuatu, mungkin makan, minum itu ya dengan tangan kanan, kemudian makan sambil duduk, minum sambil duduk seperti itu ya. Dan saya banyak melihat anak-anak yang di kampung itu kalau makan sambil main gitu ya, sambil main disuapin biar nanti habis banyak itu. Tapi kalau saya enggak, anak tetap duduk, makan dulu di rumah, doa, kemudian duduk, setelah habis nanti boleh main. Jadi sampai sekarang anak juga seperti itu. Jadi itu mungkin dilihat dari hal yang sepele gitu ya, tapi ternyata itu ketika dewasa juga menjadi anak yang lebih tertib gitu ya. Kemudian ketika anak itu menerima atau memberikan segala sesuatu pada orang tua, bahkan pada saudaranya, pada orang lain dengan tangan kanan. Itu kadang ada kita anggap remeh, tapi itu ternyata menanam karakter pada anak ketika dewasa, itu anak sudah terbiasa. Jadi ketika memberikan dengan orang tua itu dengan tangan kanan, kemudian ketika menerima dengan tangan kanan juga, dan itu kita lihat kalau pada yang menyewa ketika orang tua tidak menanamkan pada anak itu atau mungkin menganggap sepele jadi tidak dibiasakan, nah itu nanti anak akan mungkin orang tua juga berpikirnya begini, masih kecil saja nggak apa-apa gitu ya, nanti aja nanti aja gede, tapi itu ternyata setelah dewasa memang sudah terlambat gitu. Jadi kita tanam dari awal itu benar-benar sudah menjadi kebiasaan. Kemudian cara bagaimana ketika dalam keluarga itu kita saling saling menyayangi, saling dengan panggilan sayang, dengan panggilan ternyata juga akan menanamkan pada karakter anak itu menjadi anak yang sensi, artinya kepekaan anak itu akan tertanam di situ. Kemudian perhatian kepada orang tua, kalau kita sebagai orang tua itu benar-benar memperhatikan kepada anak, itu nanti sebagai anak juga akan bertanya pada orang tua gitu ya. Jadi kami dalam mendidik anak itu begini, saya konsepnya itu anak itu adalah amanah dari Allah ya, amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita yang namanya kita diberi amanah sesama manusia saja kita menjaganya sebaik mungkin, apalagi itu amanah dari Yang Kuasa gitu ya. Jadi ibu sebagai kalian itu adalah amanah dari Allah. Jadi ibu menjaga sebaik-baiknya. Ketika kamu kebutuhan apa ibu abi penuhin, itu bukan berarti ibu abi memanjakan kalian, bukan. Tapi itu dalam rangka ibu abi itu menerima amanah dari Allah, dan itu ibu harus benar-benar menjaganya sebaik-baik dan memenuhi kebutuhan apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan sekali-kali punya pikiran kalau ibu abi memanjakan kalian, bukan gitu. Jadi nanti akan muncul karakter, oh iya ternyata kepada Allah itu dia juga sudah ternyata begitu menerima amanah itu harus benar-benar dijaga. Iya. Dan saya punya harapan, walaupun itu tidak boleh sebenarnya, ketika kita sudah tua, itu anak-anak juga akan menyayangi orang tuanya gitu ya. Menyayangi orang tuanya, kemudian juga memperhatikan kepada orang tuanya gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam menanamkan karakter pada anak, itu saya punya 3 kata sakti ya. Yang pertama adalah kata tolong, kemudian kata maaf, dan kata terima kasih. Itu kita gunakan dalam interaksi keseharian. Jadi kita sebagai orang tua, kalaupun orang tua itu salah, itu tetap minta maaf pada anak.
Dan kalau ketika anak saya itu salah tanpa diperintah pun dia sudah minta apa pada orang tua, kan dia mencontoh gitu ya. Iya. Nah, kemudian ketika kita minta tolong kepada anak, walaupun anak itu kita punya hak untuk merintah anak, tetap kita pakai kata tolong. Dia tolong ibu ambilkan sepatu Dira gitu, tolong abi ambilkan minum gitu. Jadinya ketika anak nanti minta tolong kepada orang tua, itu juga mereka juga masih minta tolong gitu, tolong dong gitu. Jadi kemudian terima kasih ya. Jadi kata terima kasih juga kita sering tanamkan kepada anak-anak. Itu ketika anak kita beri sesuatu walaupun hanya sekecil apa, kita tanamkan juga pada anak-anak, membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua gitu. Jadi itu saya rasa dalam keseharian itu sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga kami, karena kami tadi yang dimintakan ini ya, bagaimana cara mendidik anak ya. Jadi kami bukan berarti tidak, tapi memang itu yang kita tanamkan karakter pada anak-anak. Kemudian kejujuran ya, kejujuran ini pembiasaan berkata jujur, kemudian apa yang dilakukan itu anak-anak jujur. Jadi ketika anak itu mau pergi kemana, pamit pada orang tua, ibu abi aku pamit ke sini, ketika udah sampai ibu aku udah di sini gitu. Jadi ada rasa kejujuran. Kemudian mungkin kalau dalam masalah keuangan gitu ya, jadi anak-anak saya itu untuk mengambil, setahu saya sampai saya setua ini dan anak-anak sudah dewasa, sudah besar, itu belum pernah kita kehilangan uang diambil oleh anak tanpa izin, itu belum pernah. Selalu matur dulu, selalu siap dulu ya. Bahkan ketika mau minta jajan sesuatu, ibu punya uang enggak, ibu punya uang enggak gitu. Ketika sudah dewasa pun juga begitu, tapi bisa aku mau ke sini, aku minta untuk bensin ya gitu. Tadi tidak pernah walaupun uang itu di mana tempatnya itu nyun sewu ya, sampai sekarang itu alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kami itu jujur dalam menggunakan keuangan. Jadi tahu benar bagaimana mungkin dia juga selain kita mendidik di rumah juga, insya Allah kita juga memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak ya, mungkin juga menyambung gitu ya untuk menanam karakter pada anak. Jadi ya selain dari rumah juga ada pembekalan dari sekolahnya anak-anak gitu loh. Jadi insya Allah di dalam kehidupan kami dalam rumah tangga itu benar-benar karakter itu saya tanamkan sejak awal gitu. Karena kami ingin ketika anak-anak sudah dewasa atau menghadapi kehidupan yang lebih kompleks akan permasalahan yang ada di masyarakat ya, itu benar-benar anak sudah siap bagaimana dalam membawa diri gitu. Mungkin itu aja Bu Dwi ya. Jadi satu yang cara menanamkan pada karakter pada anak, satu adalah pembiasaan, kemudian dengan keteladanan. Dan kita sebagai orang tua harus benar-benar bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, baik dalam perkataan juga dalam perilaku. Jadi keteladanan itu adalah suatu metode pendidikan yang sangat efektif daripada kita ngomong gitu ya. Lebih baik langsung memberikan contohnya. Tadi ketika anak melihat, oh ibu kok seperti ini, oh abi kok kayak gini, ternyata kok bagus ya, efeknya bagus, tujuannya. Nanti kan anak-anak kan juga akan meniru orang tuanya gitu. Ini itu dulu yang bisa kami sampaikan ya, betul ya. Mungkin nanti bertambah lagi. Baik Bu, terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa Bu Ami. Kalau mungkin saya bisa menggarisbawahi bahwa yang pertama pendidikan itu adalah proses itu. Iya. Gitu. Artinya apa yang sekarang dilakukan oleh putra-putri kita itu tidak serta-merta ada, tidak tiba-tiba ada. Itu yang perlu saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, proses pembiasaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting itu. Iya, betul. Iya. Artinya karena anak-anak sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, insya Allah sampai dewasa, sampai dia berkeluarga, terjun di masyarakat, dia juga akan melakukan hal-hal yang baik. Iya, betul. Iya. Kemudian yang ketiga, pemberian suri toladan atau contoh. Ini juga memang harus kita lakukan agar anak-anak mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tentu saja sebagai orang tua, contohnya adalah contoh yang baik. Iya. Saya kira seperti itu Bu, intinya. Namun begini Ibu, sekarang ini kita itu sebagai seorang ibu, ternyata peran kita itu semakin berat. Iya, betul. Kenapa? Karena utamanya generasi sekarang yang kita sebut generasi milenial,
teknologi itu pengaruhnya luar biasa. Ya Ibu. Nah, ini tentu saja menjadikan peran kita utamanya sebagai seorang ibu itu kita harus lebih punya semangat lagi untuk mengawasi putra-putri kita, walaupun di dalam rumah itu kita sudah menanamkan fondasi yang cukup kuat, tetapi kita juga perlu mengantisipasi pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya adalah teknologi. Oleh karena itu saya ingin minta pendapat ke Bu Nurjanah, di mana Bu Nurjanah ini sangat terbiasa menangani remaja, khususnya anak-anak kita Ibu di SMA Negeri 1 Ceper yang memang saat ini pengaruh teknologi sudah tidak bisa kita hindari. Pertanyaannya begini Bu, sebagai orang tua sebenarnya apa yang bisa kita lakukan agar pengaruh dari luar itu tetap masuk ke anak? Karena memang zamannya sudah seperti itu, tetapi tidak memberikan dampak yang negatif kepada anak. Terima kasih Bu Tui. Kita sharing-sharing dari Bu Ami. Tadi luar biasa, super sekali. Saya juga perlu belajar Ibu dari jenengan yang sudah istilahnya banyak makan asam garam. Kita sama-sama belajar untuk kedepannya generasi kita yang hebat, generasi emas nanti yang kita harapkan menjadi generasi penerus kita lebih unggul dari kita. Memang basicnya terutama itu di dalam keluarga dulu. Keluarga itu kan organisasi yang paling kecil di masyarakat yang perannya sangat luar biasa untuk pemberdayaan manusia. Dalam keluarga itu kan ada peran ayah, kemudian ibu, kemudian anak. Apalagi anak usia remaja dengan pesatnya teknologi yang ibaratnya itu dua sisi mata pisau Ibu. Mata pisau yang sama-sama kita tajam, ya. Kita tidak bisa mengelak karena bagaimanapun kita didik anak sesuai dengan zamannya Ibu, sesuai dengan zamannya. Zamannya seperti ini dengan gadget, dunia dalam genggaman ibaratnya. Kita harus istilahnya lebih waspada terhadap yang paling kecil itu anak di dalam rumah dulu. Anak kita, kemudian kita sebagai guru, anak didik kita, kemudian baru keluar di masyarakat sekeliling kita. Kita punya tanggung jawab yang tentu sangat berat Ibu. Tanggung jawab sangat berat seperti itu. Nah, anak sendiri di dalam keluarga bagaimana kita mendidik, kemudian kita mengasuhnya dengan teknik-teknik yang kita pelajari. Tentu yang saat ini kita belajar lebih cepat. Lebih tepat bagaimana parenting yang sekarang sudah mewabah, bagaimana orang tua belajar untuk lebih baik untuk mendidik maupun mengasuh putra-putrinya, tentu kita terapkan Ibu. Kalau zaman kita dulu tidak ada namanya ilmu parenting, kita belajarnya juga dari cerita orang tua, kemudian kita belajar basicnya dari agama kita ya Bu ya. Kita tanamkan di dalam rumah, tentu saja agama sesuai dengan keyakinan kita, apa kita tetapkan tentunya yang terbaik. Ada perintah larangan, ada perintah yang namanya istilahnya harus kita lakukan terhadap anak, kita tekankan Bu, baik dan buruknya. Kemudian kaitannya dengan apa Ibu, dengan gadget saat ini, kita istilahnya untuk pengawasan itu kontrol. Yang pertama itu kontrol terhadap anak. Memang kita itu harus melek digital, harus melek digital, harus mau belajar teknologi. Itu kita harus lebih pintar dari anak. Kemudian pengawasan pergaulannya, kemudian kuncinya kita itu ya itu tadi ngontrol, kemudian mengawasi, kemudian mendisiplinkan, tentu saja seperti Ibu tadi, membiasakan. Karena dari 4 hal itu nanti kita bisa memberikan toladan, uswatun hasanah, istilahnya seperti itu Ibu, pembiasaan yang baik atau contoh itu kalau tidak dari diri kita itu ya siapa lagi. Anak kan ibaratnya unik Ibu, ada gaya belajarnya itu visual, tentu saja lebih condong untuk melihat. Kemudian auditori lebih condong untuk mendengar, dan kinestetik dari misalnya gerak dengan lebih banyak cenderung geraknya. Kita bisa melihat karakter anak itu di situ basicnya. Saya itu lebih memahami karakter anak saya bagaimana, tipe yang apa. Kalau misalnya visual lebih banyak berarti sering melihat diri kita, yang masuk dalam diri kita itu
Lah kita memberikan contoh toladan-toladan yang setiap hari misalnya dilihat anak, kita libatkan seperti ibu ngendika kewau, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan yang positif. Jadi kita sudah istilahnya di depan, anak mengikuti di belakang kita. Kita zaman sekarang itu memang apa ya Bu ya, memang harus benar-benar kemudian kita pasrah, sabar, ikhlas. Nah, kuncinya memang seperti itu. Kemudian kita mengasihi anak dengan rasa syukur, dengan karunia yang sudah diberikan pada kita, terutama anak kita itu kan karunia yang luar biasa yang harus dikajakan amanah bagaimana kedepannya supaya kita harapan semua orang tua lebih baik dari kita. Betul. Di zaman melek teknologi semacam ini, zaman iptek yang serba cepat seperti ini, kita ya juga harus benar-benar banyak berdoa tentu saja ya Bu ya. Iya, kekuatan doa, karena bagaimanapun tidak lepas semuanya ada garis dari yang kuasa dari Allah bahwa kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik, begitu Ibu. Betul. Ya, baik, terima kasih Bu Nurjana. Jadi kita kembali lagi Bu, intinya pendidikan apapun, entah itu karakter, entah itu pendidikan secara kognitif, sumber utama, pondasi utamanya adalah keluarga. Iya, betul. Gitu ya Bu ya. Nanti masalah pengaruh-pengaruh dari luar, memang kita sebagai orang tua itu harus senantiasa mengontrol seperti yang dihentikan Ibu Nurjana. Kita selalu harus mengawasi anak-anak kita agar pengaruh dari luar tidak bisa kita hindari. Tetapi paling tidak kita sebagai orang tua bisa meminimalkan dampak negatif yang timbul dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Begitu ya Bu kira-kira. Ibu, terima kasih. Ini perbincangan kita semakin menarik. Semoga bunda-bunda yang ada di rumah dan juga bunda-bunda di seluruh Indonesia ini lebih bersemangat lagi dalam mendidik putra-putrinya. Namun Ibu, masih ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu berdua. Dari Bu Ami dulu. Bu Ami, sampai dengan saat ini kira-kira masih ada tidak, atau Ibu masih ingat tidak, pengalaman apa yang paling menarik ketika mendidik putra-putri di rumah? Kalau menurut kami kok sangat menarik ya. Ya tadi kembali bahwasanya kita menyadari bahwasanya anak itu yang Allah titipkan pada kami, gitu. Jadi kami benar-benar menjaga anak itu, bagaimana kami, pokoknya anak itu jangan sampai, kalau saya menambah pada anak ya yang itu, misal anak itu berbuat yang tidak baik, misalnya kita niatkan, Dek, kamu harus hati-hati ya ketika harus menggunakan mata, menggunakan mulut, menggunakan saya langsung aja ya, tangan tuh harus hati-hati. Kenapa? Ibu tuh, kamu tuh terkena api itu aja ibu udah nggak, puntung rokok, saya kira puntung rokok, ibu tuh nggak tega kamu tuh kena puntung rokok, apalagi kalau kamu besok sampai neraka gitu ya. Jadi benar-benar saya tuh ke situ. Jadi saya tuh menanamkan pada anak itu benar-benar bahwasanya itu tadi, anak itu adalah amanah dari Allah, saya harus benar-benar menjaganya. Namun demikian, kita sebagai manusia tidak bisa bertindak sendiri. Kita tentu saja menyerahkan kepada Allah. Dalam doa tadi yang Bu Nurjana tadi ya, bahwasanya sebagai orang tua itu doa itu benar-benar harus dikuatkan ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ketika anak di rumah masih aman-aman saja, tapi ketika di luar kita kan tidak bisa mengawasi, tidak bisa melindungi, tidak bisa menjaga. Dan itu pasrahkan pada Allah. Ya Allah, kami sebagai orang tua tidak bisa menjaga, mengawasi, melindungi anak kami yang sedang di luar. Jadi kita pasrahkan kepada Allah sepenuhnya gitu ya. Kita kembali kepada Allah untuk penjagaannya, kemudian perlindungannya, juga tarbiyahnya, karena memang Allah itu sebaik-baik pelindung, penjaga, dan tarbiyah untuk hambanya gitu ya. Nah, kalau pengalaman kami sebagai anak-anak, mendidik anak-anak itu saya rasa semuanya sangat-sangat menarik sekali, dan benar-benar kami nikmati. Saya tuh mempunyai anak tidak pernah merasa punya anak kok repot, enggak sama sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakannya aku anaknya 1 aja 2 aja nanti tidak repot, saya begini dalam hatiku, aku nggak pernah merasa punya anak repot ya.
saya menikmati sekali gitu. Jadi benar-benar tidak ada rasa beban bahwa saya tuh kok anaknya 3 gitu Iya, ya. iya. Kemudian repot enggak. Benar-benar saya tuh menikmati bahwasanya apa ya? Ya itulah Iya. apa ya? Pokoknya benar-benar menikmati, tidak pernah merasa terbebani, tidak pernah merasa kerepotan, tidak pernah merasa apa ya? Sedih karena kerepotan, direpot itu enggak sama sekali. Iya. Jadi benar-benar menikmati Iya. lah gitu. Menikmati bahwa itu ya anak-anak kita, anak kami gitu. Iya. Jadi kami dengan suami itu benar-benar ya benar-benar tadi menikmati tadi kalau apa ya, memang kedekatan antara ibu Sama anak-anak anak. dengan ibu, kemudian anak dengan ayah. Kalau abinya itu juga benar-benar apa ya, dengan anak tuh dekat banget. Mungkin saya kalah. Oh, Saya iya. dekat dengan abinya. Jadi kadang-kadang saya tanya, Dek, kamu dengan abi itu takutan ibu sama abi gitu kan? Pertanyaan ibu kok gitu sih gitu. Enggak, ibu nanya aja kok gitu. Jadi kami sebagai orang tua benar-benar apa ya, klop gitu ya, bersama dengan suami itu klop dalam mendidik, membimbing anak. Tapi juga saling, misal saya apa agak kenceng, nanti abinya yang kalau memang mengadu, abi itu kan orangnya kan apa ya, sabar, kemudian cara mendidik anak tuh dengan teknik yang kadang-kadang saya tidak tahu, tapi akhirnya seperti itu tuh maunya abi gitu. Dan anak juga merasa enjoy gitu ya. Tapi orang ibu kan beda ya dengan seorang bapak gitu ya. Kalau ibu itu lebih khawatir duluan. Iya, benar ada rasa galau, ada rasa khawatir, ada rasa pokoknya kalau apa, seorang ayah kan bisa mengendalikan diri, diam, anteng gitu. Tapi saya juga kadang-kadang abi tidak boleh segala sesuatu tidak boleh pendam sendiri loh ya. Nanti kalau tiba-tiba saya gimana, aku nggak mau gitu kan. Kok kembali ke sana ya? Ke sana, maaf ya. Ini kembali tadi. Bahwasanya kami mendidik anak itu semuanya menarik ya, menarik semuanya, dan apa ya, menikmati sekali dan merasa bahagia, merasa bersyukur bahwasanya kita diberi anak-anak itu apa, tidak bisa kita ungkapkan rasa kebahagiaan, rasa apa ya, nggak bisa kita gambarkan lah, tapi saya menikmatinya. Karena menikmati tidak terasa mereka sudah dewasa. Iya, sudah dewasa, kita merasa kehilangan di rumah. Kadang-kadang tinggal berdua, rasanya beda ya berdua ketika manten anyar dengan berdua ketika sudah tua. Kita sudah tua berduanya mikirnya anak-anak pada kemana, di sana ngapain ya gitu kan. Itu aja betul ya, insya Allah. Dan kita sebagai seorang ibu, benar-benar ibu itu adalah sebagai apa ya, guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Jadi dari rumahlah awal mula anak sekolah, tarbiyah anak-anak itu dari rumah gitu. Bagaimana kita mentarbiyah anak-anak, bagaimana kita mendidik anak-anak. Kalau sekolah kan hanya sekedar apa ya, membantu ya. Tapi yang pokok itu adalah pendidikan dalam rumah gitu. Iya. Gitu. Iya. Begitu-begitu ya. Luar biasa sekali. Bu Nur, silakan untuk penutup ini Bu Nur. Ya, pada bunda-bunda semuanya menyambut Hari Ibu, berbahagialah kita sebagai ibu, Qadar sebagai ibu kita syukuri, terus semangat berjuang untuk generasi kita, untuk anak-anak kita lebih baik. Monggo ibu-ibu semua tetap semangat, itu saja pesan dari Gulom. Oke, terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Ami dan juga Bu Nurjana atas kehadirannya siang hari ini bersama kami. Sungguh ini diskusi yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan di siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Baik, Bunda di seluruh Indonesia, demikian tadi podcast dari SMA Negeri 1 Ceper dengan tema peran ibu dalam mendidik karakter anak. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini membawa manfaat kita semuanya. Sekali lagi, selamat Hari Ibu, tetap semangat mendidik putra-putri kita agar putra-putri kita sukses sesuai dengan tugas perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.